Babak baru konflik antara Iran melawan gabungan kekuatan Amerika Serikat dan Israel kini dimulai. Karena nyatanya, konflik ini sudah tidak lagi di ranah saling kejam, tapi sudah masuk ke arah persiapan konfrontasi perang. Setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan statement bahwa militernya akan melenyapkan Iran dari muka bumi jika Teheran berhasil membunuh pemimpin Amerika Serikat tersebut, sebuah pergerakan kapal perang Washington kini bergerak ke wilayah Timur Tengah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln yang membawa jet tempur siluman F-35C bersama beberapa kapal perusak meninggalkan kawasan Pasifik Barat dan diyakini akan ditempatkan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Dengan pergerakan ini, apakah Iran akan benar-benar siap melawan negara superpower sekelas Washington? Atau justru mereka telah menyiapkan kondisi terburuk seperti ini? Ketegangan yang sudah naik sampai puncak mendadak berbelok. Menjelang waktu yang disebut-sebut sebagai momen pelaksanaan serangan, Presiden Donald Trump tiba-tiba menghentikannya. Operasi yang sebelumnya digambarkan siap dieksekusi dibatalkan sepihak. Dan itu langsung memicu banyak tafsir di kalangan intelijen serta pengamat militer. Versi resmi dari Washington menyatakan keputusan itu diambil setelah peninjauan ulang dengan alasan kemanusiaan. Tetapi di belakang layar, beredar penjelasan yang lebih strategis. Israel dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi dampak jika perang terbuka dengan Iran benar-benar pecah. Bagi Israel, langkah Amerika ke Teheran tidak pernah dianggap urusan Washington semata. Mereka memahami balasan Iran hampir pasti tidak akan berhenti pada Amerika Serikat. Dalam skenario seperti itu, Israel justru berpeluang menjadi target utama. Iran punya jaringan proksi yang bisa digerakkan serentak. Dari Hizbullah di Lebanon, milisi bersenjata di Suriah dan Irak, sampai sel-sel di Yaman untuk menekan Israel dari berbagai arah. Hujan roket, drone bunuh diri, hingga sabotase lintas wilayah bukanlah sekadar ancaman teoritis. Ini sudah lama menjadi skenario yang dipetakan oleh militer Israel. Sejumlah laporan menyebut Tel Aviv menyampaikan peringatan serius ke Washington. Jika Amerika Serikat memukul Iran lebih dulu, Israel akan menanggung gelombang pembalasan paling brutal dalam sejarahnya. Taruhannya ini bisa mencakup infrastruktur sipil, pertahanan udara, sampai stabilitas politik dalam negeri. Nah, karena itu pembatalan ini bukan berarti tekad Amerika melemah, melainkan pengakuan bahwa perang dengan Iran tidak pernah berdiri sendiri. Setiap bom di Teheran dapat memicu rentetan ledakan di seluruh kawasan, dan Israel tahu mereka berada di garis depan. Gagalnya serangan fisik ini tidak serta-merta menurunkan suhu konflik. Justru sebaliknya, konfrontasi sudah dimulai, hanya saja wujudnya berubah menjadi perang psikologis. Senjata belum dilepaskan, tetapi tekanan sudah bekerja di level persepsi, ancaman, dan pesan politik. Iran secara terbuka melontarkan pernyataan keras terkait potensi serangan asing. Washington dan Tel Aviv dituding sebagai dalang di balik gejolak domestik serta kekerasan yang terjadi di dalam negeri. Tuduhan ini bukanlah sekadar retorika, melainkan upaya membangun legitimasi di dalam negeri sekaligus menyalakan sentimen permusuhan terhadap musuh dari luar. Teheran juga menegaskan satu garis merah. Setiap tindakan terhadap pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei akan dianggap sebagai deklarasi perang. Konsekuensinya bisa meluas, memicu seruan jihad yang berpotensi menarik simpati dan dukungan umat muslim di berbagai negara. Militer Iran pun sudah memberi peringatan, agresi terhadap Khamenei akan dibalas dengan konsekuensi ekstrim bagi pihak penyerang. Namun, Amerika Serikat bukanlah pemain baru dalam perang urat saraf. Donald Trump tetap melabeli Iran sebagai ancaman yang harus dihadapi, sambil menyinggung opsi militer yang disebut tegas dan menentukan. Ia memberi sinyal respon keras bila dirinya atau sekutu diserang, termasuk pernyataan bahwa Iran bisa dihapus dari muka bumi jika melakukan tindakan ekstrim terhadap Amerika Serikat atau para pemimpinnya. Pesan ini jelas berfungsi ganda. Intimidasi langsung ke Teheran
sekaligus penegasan komitmen kepada sekutu, terutama Israel. Nah, di sisi lain, Israel yang memandang Iran sebagai ancaman eksistensial juga memainkan peran keras sebagai bagian dari strategi penangkalan melalui intimidasi. Netanyahu menyatakan bahwa setiap agresi Iran akan dibalas dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bahkan, sebelum pejabat militer Israel sempat mengemukakan eliminasi figur kunci Iran sebagai salah satu opsi. Pernyataan seperti ini adalah bentuk cywar ekstrim, dirancang untuk memaksa Teheran menghitung ulang setiap langkahnya. Jika tekanan cywar terus menanjak, pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan. Langkah apa yang disiapkan para aktor utama? Di kubu Iran, jawabannya diterjemahkan dalam satu kata: kesiapsiagaan. Di tengah meningkatnya ancaman bagi Amerika Serikat dan Israel, Iran bergerak cepat memperkuat postur militernya. Komando Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan bahwa cadangan rudal kini bertambah, sementara lini produksi senjata strategis telah dibenahi dan ditingkatkan sejak konflik sebelumnya. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menegaskan satu pesan: Teheran siap menghadapi skenario terburuk bila agresi militer asing benar-benar terjadi. Nada serupa datang dari pimpinan IRGC Aerospace Force. Mereka menegaskan kesiapan total untuk menanggapi setiap ancaman atau apa yang disebut sebagai petualangan musuh dengan respon cepat dan keras. Bersamaan dengan itu, jangkauan kemampuan rudal terus diperluas. Dalam doktrin militernya, Iran menitik beratkan strategi asimetris, menggabungkan rudal balistik, drone, dan perang proksi sebagai cara meningkatkan ongkos serangan terhadapnya, sekaligus memperluas pengaruh regional tanpa harus menandingi kekuatan konvensional Amerika Serikat atau Israel secara langsung. Persiapan itu juga menyentuh sisi defensif. Sistem pertahanan udara yang rusak dalam konflik sebelumnya diperbaiki dan diposisikan ulang, termasuk S-300 untuk melindungi aset vital seperti fasilitas nuklir. Di ranah diplomasi, Teheran berusaha mengelola tekanan global, termasuk lewat manuver di forum seperti Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Namun sikap yang dinilai kurang patuh terhadap inspeksi tetap dipandang sebagai faktor yang bisa mempercepat eskalasi. Sementara di dalam negeri, pemerintah memaksimalkan propaganda dan narasi nasionalisme guna mengunci dukungan publik. Kerusuhan dituding sebagai hasil campur tangan asing, sementara legitimasi rezim terus ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi yang kian tegang. Di kubu seberang, Amerika Serikat dan Israel juga tidak tinggal diam. Keduanya secara aktif menata ulang kesiapan menghadapi kemungkinan konflik yang meluas. Washington telah menggerakkan berbagai aset utama ke kawasan, yakni kelompok kapal induk seperti USS Abraham Lincoln ditempatkan di Teluk Persia, jet tempur F-16E beserta pesawat pendukung dikerahkan ke Yordania, lebih dari 10 pesawat tanker pengisian bahan bakar diarahkan ke Qatar, sementara sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD dipercepat ke wilayah tersebut. Langkah ini mengirim dua pesan sekaligus. Opsi militer belum dicoret dari perhitungan dan unjuk kekuatan dilakukan sebagai bentuk deterrence untuk menahan eskalasi. Di internal Washington, spektrum opsi militer telah dibuka lebar. Dari serangan terbatas yang menargetkan elemen IRGC hingga kampanye udara berskala lebih besar dengan mengandalkan pesawat siluman seperti F-35 dan B-2. Semuanya masih berada di meja perencanaan. Israel pun bergerak di jalur yang sama. Kepala Staf IDF, Legend Eyal Zamir, menegaskan kesiapan militer Israel menghadapi siapapun yang mengancam keamanan negara. Ia memastikan sayap strategis IDF berada dalam kondisi siap, termasuk 48 unit jet tempur siluman F-35 generasi kelima. Bagi Israel, situasi itu dipandang sebagai momentum untuk memperkuat pertahanan sekaligus menyiapkan kemampuan serangan bila diperlukan. Sebagai langkah antisipasi, pasukan cadangan dipanggil, sistem pertahanan udara diperkuat, dan skema respons terhadap ancaman rudal dari Iran terus disempurnakan. Militer Israel menyiapkan berbagai opsi ofensif dan defensif, sembari memantau dinamika ancaman yang dapat muncul kapan saja. Zamir menyebut IDF
kini bersiap menghadapi kemungkinan perang kejutan dengan mengambil pelajaran dari konflik 12 hari melawan Iran, termasuk skenario serangan yang menyasar warga sipil dan langkah-langkah penyelamatan nyawa. Namun, kesiapan Washington dan Tel Aviv masih terbentur satu variabel krusial yang berpotensi dalam menggagalkan skenario awal. Variabel itu datang dari kawasan sendiri. Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lain secara tegas menolak penggunaan wilayah udara mereka untuk operasi militer Amerika Serikat Israel. Penolakan ini jauh melampaui urusan teknis penerbangan. Ia merupakan keputusan geopolitik yang syarat perhitungan resiko dan dampak terhadap stabilitas kawasan. Bagi Riyadh, memberi akses udara kepada jet tempur atau pesawat pendukung Amerika Serikat Israel berarti menempatkan diri sebagai bagian aktif dari konflik. Arab Saudi memahami satu hal mendasar, yaitu Iran tidak akan membedakan antara pihak yang menekan pelatuk dan negara yang menyediakan jalur. Jika wilayah udaranya dipakai, kota-kota strategis, fasilitas minyak, pelabuhan, hingga jalur energi Saudi beresiko menjadi sasaran balasan rudal dan drone Iran, baik secara langsung maupun melalui jaringan proksi. Resiko ini pun dipandang terlalu besar, terutama ketika kerajaan sedang fokus menjaga stabilitas ekonomi dan agenda reformasi jangka panjang di dalam negeri. Sikap berhitung ini tidak hanya datang dari Arab Saudi. Negara-negara Teluk lain seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait menunjukkan kecenderungan serupa. Meski dengan nuansa dan kepentingan masing-masing, letak geografis yang rentan terhadap eskalasi militer membuat mereka sangat berkepentingan mencegah perang terbuka yang dapat mengguncang perdagangan global dan pasar energi. Sekalipun sebagian memiliki hubungan militer erat dengan Amerika Serikat, mereka tetap memilih menjaga jarak dari konfrontasi langsung dengan Iran. Bagi Amerika Serikat dan Israel, penolakan ini bukan persoalan sepele. Tanpa akses wilayah udara negara-negara Arab, jalur serangan menjadi lebih panjang, lebih rumit, dan jauh lebih beresiko. Tantangan logistik meningkat, kebutuhan pengisian bahan bakar di udara bertambah, dan peluang terdeteksi oleh sistem pertahanan Iran semakin besar. Dalam konteks inilah muncul laporan bahwa rencana serangan sempat tertahan akibat keterbatasan akses regional. Lebih luas lagi, sikap negara-negara Arab ini mencerminkan pergeseran landscape politik Timur Tengah. Kawasan ini tidak lagi semata menjadi arena proksi tanpa suara. Banyak negara kini secara aktif berupaya menjauh dari perang besar yang berpotensi menghancurkan stabilitas regional. Penolakan wilayah udara bukan hanya pesan bagi Washington dan Tel Aviv, tetapi juga sinyal kepada Teheran. Konflik terbuka tidak diinginkan meskipun bayang-bayang ancaman masih terus ada.